Perusahaan pakaian A sudah beroperasi selama 5 tahun dan cukup sukses dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari penjualan yang meningkat setiap tahun. Perusahaan pakaian A memproduksi pakaian untuk wanita, mulai dari remaja hingga dewasa. Proses produksinya dibantu oleh kurang lebih 100 karyawan dengan menggunakan mesin yang dapat menunjang produksi pakaian seperti mesin jahit, mesin potong kain, dan setrika uap. Perusahaan pakaian A dapat meraih kesuksesan karena bisa mengatasi permasalahan pokok ekonomi modern. Berbeda dengan masalah ekonomi klasik yang membahas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, permasalahan ekonomi modern membahas masalah yang dihadapi oleh pelaku ekonomi dalam lingkup yang lebih luas. Pelaku ekonomi yang dimaksud adalah pelaku ekonomi yang berperan dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu produsen. Permasalahan pokok ekonomi modern membahas 3 masalah pokok, yaitu barang atau jasa apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Pertama, what? Barang atau jasa apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya? Penentuan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok ekonomi modern yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan produksi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh produsen dalam menghasilkan barang atau jasa. Dengan demikian, produsen harus memutuskan barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Untuk memutuskan hal tersebut, produsen dapat melakukan survei pasar sebelum menjalankan proses produksi. Survei pasar adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data yang berhubungan dengan target pasar yang menjadi tujuan penjualan produk. Dengan mengetahui kebutuhan dan selera dari masyarakat yang menjadi target penjualan produk, produsen dapat menentukan produk apa yang harus dihasilkan. Setelah menentukan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi, produsen akan menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Dengan demikian, produsen mampu memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pada awal pembahasan ini, kita menyinggung mengenai perusahaan pakaian A. Sebelum melakukan kegiatan produksi, perusahaan pakaian A membuat survei pasar mengenai jenis pakaian apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Survei pasar dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat yang berisi pertanyaan terkait pembelian pakaian. Pertanyaan yang terdapat pada kuesioner antara lain sebagai berikut. Pertama, seberapa sering Anda membeli pakaian? Kedua, apa jenis pakaian yang biasa Anda kenakan? Ketiga, berapa harga yang bersedia Anda bayar untuk membeli jenis pakaian tersebut? Setelah melakukan survei pasar, perusahaan pakaian A memiliki kesimpulan bahwa perempuan lebih sering membeli pakaian daripada laki-laki. Oleh karena itu, perusahaan pakaian A memutuskan untuk memproduksi pakaian wanita. Harga yang ditetapkan pun berkisar pada preferensi harga yang diinginkan oleh konsumen, yaitu Rp50.000 sampai Rp300.000. Berdasarkan analisis dari survei pasar yang telah dilakukan, perusahaan pakaian A memutuskan untuk memproduksi 300.000 unit kemeja, 250.000 unit celana panjang, 250.000 unit rok panjang, dan 200.000 unit gamis. Kedua, how? Bagaimana barang atau jasa tersebut dihasilkan? Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor produksi, seperti jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, jenis mesin yang akan digunakan, serta bahan baku yang diperlukan. Selain itu, ada 3 pertanyaan lain terkait dengan bagaimana barang atau jasa dihasilkan. Ketiga pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memproduksi barang atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat? Hal ini berkaitan dengan cara produsen mengombinasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pakaian akan memproduksi pakaian wanita. Untuk menghasilkan produk tersebut, perusahaan pakaian A akan mengombinasikan semua faktor produksi yang dimiliki perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi, seperti 100 karyawan yang dipekerjakan, mesin produksi berupa mesin jahit, mesin potong kain, dan setrika uap, bahan baku pakaian berupa kain, benang, kancing, dan sebagainya, serta modal atau uang yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan mengombinasikan faktor-faktor produksi tersebut secara efisien, perusahaan pakaian A mampu menghasilkan pakaian wanita sesuai dengan selera masyarakat. Bagaimana cara memperoleh sumber daya yang akan digunakan? Hal ini berkaitan dengan cara produsen mendapatkan sumber daya produksi. Sebagai contoh, perusahaan pakaian A mendapat 100 orang karyawan dengan cara membuka lowongan pekerjaan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Misalnya, karyawan yang bekerja di bagian penjahitan atau perakitan harus berprofesi sebagai penjahit atau memiliki keahlian dalam menjahit. Sementara itu,
Untuk mendapatkan mesin produksi yang digunakan, perusahaan pakaian A membeli mesin dari distributor mesin jahit. Untuk mendapatkan bahan baku berupa kain, benang, kancing, dan sebagainya, perusahaan pakaian A membeli bahan baku dari pemasok kain, pemasok benang, dan pemasok kancing. Untuk mendapatkan modal usaha, perusahaan pakaian A mengajukan kredit kepada salah satu bank untuk mendapatkan pinjaman berupa modal usaha. Bagaimana cara menentukan metode produksi yang paling efisien untuk menghasilkan suatu produk? Metode produksi yang efisien akan menghasilkan produk yang berkualitas dengan jumlah yang banyak. Sebagai contoh, dalam memproduksi pakaian, perusahaan pakaian A menetapkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses produksi. Pertama, pembuatan pola. Pada tahap ini, pola pakaian dibuat sesuai dengan jenis pakaian dan ukuran dari pakaian tersebut. Kedua, pemotongan bahan. Kain yang sudah dinyatakan lolos uji pengecekan kualitas akan dipotong sesuai dengan pola yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Ketiga, penjahitan atau perakitan. Pada tahap ini, komponen-komponen pakaian yang telah dipotong pada tahap sebelumnya akan disatukan menjadi pakaian yang utuh. Keempat, tahap akhir. Pada tahap akhir, akan dilakukan pengecekan final pada pakaian yang sudah jadi. Pakaian yang lolos pengecekan dan berkualitas baik akan disetrika menggunakan setrika uap, sehingga kainnya bisa lebih rapi dan siap untuk dipasarkan. Pakaian yang tidak lolos pengecekan atau cacat produksi, tetapi masih bisa diperbaiki akan dilakukan proses perbaikan. Sementara itu, produk yang sudah tidak bisa diperbaiki dan mengalami cacat produksi yang parah akan dimusnahkan. Ketiga, for whom. Untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi? Permasalahan ini berkaitan dengan siapa yang memerlukan barang tersebut, atau dengan kata lain adalah target konsumen dari barang atau jasa yang telah diproduksi. Sebelum memproduksi suatu barang atau jasa, produsen harus menentukan target konsumen sebagai pihak yang akan menggunakan atau memanfaatkan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, produsen juga perlu menentukan cara penyaluran barang yang dihasilkan kepada konsumen. Apakah produsen hanya menjual produknya di toko fisik atau menjual produknya juga melalui toko daring lewat website atau aplikasi penjualan daring? Sebagai contoh, perusahaan pakaian A menargetkan masyarakat yang menjadi konsumennya adalah wanita, mulai dari remaja hingga dewasa. Untuk memasarkan produknya, perusahaan pakaian A memiliki toko fisik yang dapat dikunjungi oleh para konsumennya. Selain toko fisik, perusahaan pakaian A juga memiliki website untuk menjual produknya melalui penjualan daring. Berdasarkan pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa permasalahan ekonomi modern membahas what, how, dan for whom. What, barang atau jasa apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki produsen, membuat produsen harus memutuskan barang atau jasa apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Untuk memutuskan hal tersebut, produsen dapat melakukan survei pasar sebelum menjalankan proses produksi. How, bagaimana barang atau jasa tersebut dihasilkan? Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor produksi, seperti jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, jenis mesin yang akan digunakan, dan bahan baku yang diperlukan. For whom? Untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi? Permasalahan ini berkaitan dengan siapa yang memerlukan barang tersebut, atau dengan kata lain adalah target konsumen dari barang atau jasa yang telah diproduksi. Sebelum memproduksi suatu barang atau jasa, produsen harus menentukan target konsumen sebagai pihak yang akan menggunakan atau memanfaatkan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan.